Oke, mari kita sama-sama bedah saham PT SLJ Global atau yang kodenya SULI. Anggap saja ini sesi kita berdua, di mana kita bakal kupas tuntas kasus investasi yang, jujur aja, cukup rumit ini. Pertanyaannya simpel, apakah ini kesempatan emas untuk sebuah turnaround? Atau jangan-jangan ini cuma jebakan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ini dia yang bikin kita garuk-garuk kepala. Di satu sisi, pendapatan perusahaan ini meroket, naiknya lebih dari 1000%. Tapi anehnya, di sisi lain mereka masih rugi ratusan miliar rupiah. Kok bisa? Nah, ini dia misteri utama yang akan coba kita pecahkan. Oke, bagian pertama. Kita mulai dengan melakukan financial check-up. Kita perlu periksa dulu kesehatan keuangan perusahaan ini, biar kita paham betul apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Suli ini. Coba deh, lihat angka ini. Gila kan? Pertumbuhan pendapatan sampai 1.171%. Ini artinya mesin operasional mereka itu sebetulnya jalan kenceng. Pemicunya? Ya salah satunya karena mereka dapat suntikan modal kerja di akhir 2024 yang efeknya langsung kelihatan di tahun buku 2025. Tapi, nah ini dia tapinya. Walaupun pendapatannya melesat, perusahaan ini nyatanya masih bakar duit. Rugi bersihnya masih 60,8 miliar rupiah. Oke, memang jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang ruginya sampai 186 miliar, tapi intinya tetap sama, mereka belum untung. Disinilah letak dilema seorang investor. Kalau kita lihat rasio price to book sama price to sales-nya, pasar seolah-olah menilai aset dan penjualan Suli ini lebih mahal dari rata-rata industrinya. Padahal, perusahaannya masih rugi. Jadi, ini memunculkan pertanyaan klasik. Apakah Suli ini value trap alias jebakan nilai atau justru deep value yang belum banyak orang lihat? Nah, karena kondisinya seperti itu, manajemen tentunya nggak tinggal diam. Sekarang yuk kita lihat operasi penyelamatan yang mereka siapkan. Apa sih rencana mereka untuk membalikan keadaan dan menyehatkan kembali keuangan perusahaan? Kunci utama dari rencana penyelamatan ini adalah sebuah aksi korporasi yang namanya terdengar rumit, PMTHM ETD. Tapi jangan pusing dulu, sederhananya ini tuh cara perusahaan buat bayar utang pakai saham, bukan pakai uang. Jadi utang ditukar dengan kepemilikan di perusahaan. Prosesnya kira-kira begini. Pertama, Suli menerbitkan saham baru. Kedua, saham-saham ini diberikan ke para kreditur untuk melunasi utang. Efeknya, ketiga, beban bunga tahunan langsung anjlok. Dan target akhirnya, keempat, adalah membuat neraca keuangan mereka jadi jauh lebih sehat. Tujuannya satu, supaya perusahaan bisa bernafas lega dan fokus ke bisnis, bukan pusing mikirin cicilan utang melulu. Oke, anggaplah neracanya berhasil dibersihkan. Terus apa? Pertumbuhan di masa depan datang dari mana? Nah, manajemen sepertinya sudah menyiapkan dua mesin pertumbuhan baru. Sebagai investor, kita wajib cermati kedua peluang ini. Jadi, strateginya ada dua. Di satu sisi, mereka mau menghidupkan kembali bisnis lama mereka, yaitu kayu lapis berkualitas tinggi, yang pasarnya juga lagi mulai pulih. Di sisi lain, ada usaha yang benar-benar baru dan potensinya besar banget, yaitu jualan kredit karbon. Angka ini, $20,10, bisa jadi kunci masa depan Suli. Kenapa? Karena saat Bursa Karbon Indonesia resmi berjalan di tahun 2026, aset hutan mereka yang super luas itu bisa mendadak jadi tambang emas baru. Mereka bisa dapat uang dari sesuatu yang selama ini cuma mereka jaga dan rawat. Ini potensi yang luar biasa. Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya nggak semulus itu. Ada satu rintangan yang sangat besar di depan mata. Ancaman ini datangnya dari salah satu pasar ekspor terpenting Suli, yaitu Eropa. Namanya Regulasi Deforestasi Uni Eropa atau EUDR. Dan ini benar-benar bisa mengubah segalanya. Aturan ini menuntut Suli untuk bisa melacak asal-usul kayunya sampai ke titik koordinat GPS, membuktikan tidak ada deforestasi, dan macam-macam lagi. Prosesnya rumit dan mahal. Kalau sampai gagal, risikonya fatal. Suli bisa ditendang keluar dari pasar Eropa. Jadi, setelah kita lihat masalahnya, solusinya, peluangnya, dan juga ancamannya, sekarang tiba saatnya kita sebagai investor mengambil keputusan. Apa kesimpulan dari semua ini? Begini cara kita memetakannya. Skenario bullish atau optimisnya adalah kalau semua rencana berjalan mulus, restrukturisasi utang sukses, pasar kayu lapis bangkit, dan bisnis karbon meledak. Hasilnya bisa luar biasa. Tapi skenario bearish atau pesimisnya mengingatkan kita bahwa resiko di depan itu nyata. Kalau mereka gagal hadapi regulasi Eropa atau terus merugi, ceritanya bisa jadi sangat berbeda. Kalau mau dirangkum dalam satu kalimat, kutipan dari analisis ini sangat pas.
Suli itu perusahaan yang lagi berbenah. Daya tarik utamanya ada di aset hutannya yang super luas, apalagi sekarang karbon punya nilai ekonomis. Intinya, ini adalah investasi spekulatif, high risk, high reward. Jelas bukan untuk semua orang ya. Pada akhirnya, semua kembali ke eksekusi manajemen. Apakah mereka mampu melewati semua tantangan ini? Nah, pertanyaan untuk Anda sebagai investor adalah, apakah potensi keuntungan yang ditawarkan sepadan dengan risiko yang harus Anda tanggung? Jawabannya ada di tangan Anda.